Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, apa kabar rekan-rekan guru se-Indonesia? Perkenalkan, saya Ridwan Wasamba, calon guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Maluku Tengah. Tempat tugas saya di SMP Negeri 7 Banda 1 Atap. Namun telah berganti nama menjadi SMP Negeri 90 Maluku Tengah. Tempat saya bertugas itu di Kecamatan Banda Daerah. Daerahnya masuk daerah terpencil sesuai kategori dari pemerintah. Dan saya bersyukur bisa bertugas di sana. Sekolah saya itu jumlah siswanya 28 orang. Kelas 3 atau kelas 9 itu 6 orang. Kelas 8 atau kelas 2 itu 12 orang. Dan kelas 7 atau kelas 1 itu 9 orang. Sekolah saya itu daerah terpencil dan anak-anak dari rumah ke sekolah itu ada yang sekitaran 3 kilo perjalanannya, melewati hutan, melewati pohon-pohon pala, pohon-pohon kenari, melewati pantai juga. Dan saya sangat termotivasi dengan semangat mereka. Walaupun mereka terlambat datang ke sekolah, tapi bagi saya itu sesuatu yang luar biasa. Dan saya belum tentu bisa melakukan hal yang serupa. Bapak Ibu bisa bayangkan anak SD kelas 1 berjalan kaki sekitar 3 kilo melewati hutan, Bapak dan Ibu. Dan semangat inilah, semangat anak-anak penerus bangsa inilah yang ingin saya jaga di daerah-daerah terpencil. Saya ingin mereka tetap merasakan pendidikan ini. Terima kasih. Pertanyaan yang pertama di koneksi antara materi ini, yakni pandangan Ki Hajar Dewantara soal filosofi Pratap Triloka memiliki pengaruh terhadap pengambilan sebuah keputusan. Menurut saya ini sangat berpengaruh. Prinsip filosofi Pratap Triloka, yaitu memberikan teladan, memberikan motivasi, dan memberikan dukungan, sangat berpengaruh terhadap keputusan yang diambil, baik oleh guru atau selaku juga tenaga kependidikan di sekolah atau sebagai pelatih dan sebagai konselor. Kenapa dia menjadi penting? Karena seorang guru ketika di sekolah harus mampu memberikan teladan yang baik kepada anak-anaknya atau kepada peserta didik di sekolah. Setiap aktivitas gerak-gerik guru di sekolah itu akan diperhatikan dan direkam oleh anak-anak kita, dan bisa jadi itu diikuti oleh anak-anak kita. Tentu peserta didik maksud saya. Apabila teladan yang negatif kita berikan, tentu anak-anak kita juga akan berperilaku negatif. Sebaliknya, bila seorang guru itu memberikan teladan yang positif, maka itu juga akan diikuti oleh anak-anak di sekolah. Selain itu, sebagai seorang guru juga harus mampu memberikan motivasi. Namanya juga anak-anak, namanya juga peserta didik. Tentu mereka akan berbuat salah atau bisa juga tidak mengumpulkan tugas, atau datang ke sekolah juga terlambat. Sebagai seorang guru harus mampu memberikan motivasi kepada anak-anak kita. Saya bertugas di daerah terpencil. Saya juga bertugas untuk memotivasi anak-anak saya untuk datang ke sekolah. Tempat saya bertugas itu ada anak-anak saya itu perjalanannya 3 kilo baru sampai di sekolah, lewat pohon-pohon pala, pohon-pohon kenari, pantai dan sebagainya. Maka saya sebagai seorang guru harus mampu memberikan motivasi kepada anak-anak itu agar terus untuk bersekolah dan menggapai cita-citanya. Harus mampu memberikan dukungan sebagai seorang guru, dukungan penuh kepada anak-anak kita, sehingga motivasi asa mereka tetap terjaga untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Bagaimana nilai-nilai yang tertanam diri saya berpengaruh terhadap keputusan yang saya ambil? Tentu ini sangat berpengaruh. Nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai keadilan itu harus dijunjung tinggi dalam mengambil suatu keputusan, agar tidak ada nilai-nilai yang dilanggar, tidak ada kode etik yang dilanggar.
Dengan begitu, saya ingin berlaku adil untuk semua siswa saya di sekolah dalam mengambil keputusan. Pertanyaan ketiga di LMS ini yaitu tentang bagaimana kegiatan terbimbing yang kita lakukan pada materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang kita ambil. Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Atau masih adakah pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan hal tersebut? Hal ini tentunya dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada modul 2 sebelumnya. Bapak dan Ibu guru yang sungguh saya hormati, rekan-rekan guru penggerak, coaching sangat membantu saya dalam proses pengambilan keputusan. Jika di modul 3.1 ini tentang pengambilan keputusan dan mempelajari tentang 9 tahapan pengambilan keputusan, dilema etika dan dilema moral, dan 3 prinsip, maka semua ini akan berjalan dengan baik bila ditopang dengan instrumen-instrumen yang lain, misalnya coaching, pembelajaran berdiferensiasi, dan pembelajaran sosial emosional. Nah, coaching sendiri dapat membantu seorang guru dalam membimbing dan menumbuhkan motivasi pada anak, atau mencari sesuatu, menggali sesuatu pada anak tentang masalah yang dihadapi. Dengan begitu, keputusan akan mudah diambil. Kenapa? Karena proses awal di coaching itu sudah membantu saya sebagai seorang guru dalam menyelesaikan masalah tersebut. Itu penting. Nah, sehingga setelah pada coaching itu selesai dan masuk pada tahapan selanjutnya yaitu pengambilan keputusan, tentu akan semakin mudah dengan menggunakan 9 langkah. Saya juga harus melihat apakah ini dilema etika atau dilema moral, dan proses prinsip pengambilan keputusan, apakah pada prinsip berpikir hasil akhir, peraturan, dan sebagainya. Itu penting, sehingga proses pengambilan keputusan itu akan berdampak positif pada anak dan pada guru dan institusi tempat kami belajar. Dan selanjutnya ini bagaimana kemampuan guru atau saya dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan. Nah, penting bagi guru untuk belajar tentang sosial emosional. Yang pentingnya adalah bila seorang guru itu lagi dalam keadaan emosional yang tidak stabil, maka tidak boleh berhadapan dengan siswa untuk mengambil suatu keputusan, sebab itu akan berpengaruh pada keputusan yang kita ambil dan tentunya tidak akan berpihak kepada anak. Kenapa? Karena seorang guru dalam keadaan emosi yang tidak stabil. Karena seorang guru adalah tauladan bagi anak-anaknya. Apa jadinya jika seorang guru datang dengan marah-marah kepada anak didiknya di sekolah? Maka pembelajaran sosial emosional itu penting bagi seorang guru dalam proses pengambilan keputusan, sebab kita akan dipertemukan dalam kasus-kasus yang membuat kita dilema. Misalnya pada satu kasus kita akan melihat siapa yang berbuat salah. Ternyata itu ponakan kita, tetangga kita, saudara kita. Tentu jika ini tidak terkelola dengan baik emosional sang guru, walaupun anak itu salah, kita sebagai guru akan membenarkan. Karena apa? Karena ikatan kekeluargaan. Itu artinya emosional guru tidak stabil atau perlu belajar lagi. Sebab kita akan memberikan teladan kepada anak-anak. Yang salah ya tetap akan salah, yang benar harus tetap dibenarkan. Tentu dengan melakukan prinsip-prinsip profesionalitas sebagai seorang pendidik dalam mengambil keputusan. Pertanyaan berikutnya yakni
bagaimana pengambilan keputusan tepat yang tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Bagi saya, proses pengambilan keputusan itu harus bertahap. Tidak serta-merta ketika masalah itu datang langsung kita putuskan. Apa yang saya pelajari harus diterapkan di sekolah. Harus mengcoaching anak, harus melakukan 9 langkah prinsip pengambilan keputusan. Saya juga harus melihat apakah ini dilema etika atau dilema moral. Dan 3 prinsip pengambilan keputusan. Ini penting dilihat agar keputusan yang kita ambil sesuai dengan kenyataan-kenyataan yang terjadi di lapangan, serta tidak ada nilai-nilai yang bertentangan, tidak ada kode etik yang kita langgar sebagai seorang guru. Karena setiap anak akan datang menceritakan kebenarannya masing-masing. Nah, disinilah kejelian seorang guru dalam menggali fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Atau bisa jadi suasananya, kondisinya adalah benar lawan benar. Ini menuntut kejelian seorang guru dalam menentukan dan memutuskan perkara. Maka tahapan uji publikasi, uji regulasi, uji intuisi, dan uji panutan itu perlu dilakukan sebagai tahapan-tahapan pengambilan keputusan agar keputusan kita hasilkan itu merasa nyaman, aman kepada semua kalangan, serta melibatkan orang-orang yang perlu dilibatkan, misalnya orang tua dalam kondisi tersebut, siswa, rekan guru, bahkan juga kepala sekolah. Pertanyaan berikut yakni tentang kesulitan-kesulitan di lingkungan saya dilaksanakan untuk menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika. Menurut saya, kasus dilema etika itu berhubungan erat juga dengan kasus dilema moral. Yang paling penting adalah prinsip-prinsip pengambilan keputusan itu tidak dilewati oleh saya selaku pengambil keputusan, agar keputusan yang kita ambil itu berbasis pada kebutuhan murid, kemauan murid, dan berorientasi pada intinya itu berorientasi semuanya kepada murid. Ini penting untuk menciptakan kondisi belajar yang aman, nyaman, kondusif sesuai dengan prinsip-prinsip yang berbasis rasa kasihan, rasa peduli, dan rasa kesetiaan. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan masa depan muridnya. Disinilah penting peran coaching itu. Saya tidak melepas pisahkan peran-peran guru, misalnya pembelajaran sosial emosional, berdifferensiasi, dan sebagainya. Saya ingin memfokuskan pertanyaan ini pada coaching. Bagi seorang guru, coaching ini sangat membantu dalam proses menyelesaikan kasus siswa, baik yang itu positif dan negatif, dan juga menumbuhkan motivasi siswa. Poin ini penting sehingga siswa merasa diperhatikan, merasa menjadi manusia seutuhnya atau manusia dewasa. Proses-proses keinginan mereka itu kita sebagai seorang guru di coaching, diarahkan, menumbuhkan melalui pertanyaan-pertanyaan yang dengan sendiri mereka merasa bahwa ya, saya itu mampu, saya itu bisa, saya punya pemahaman yang baik, saya pun punya motivasi, dan sebagainya. Adapun kendala-kendala yang mereka temui secara pribadi, dengan sendirinya juga mereka akan merasakan dan dapat menyelesaikan masalah-masalah atau tantangan-tantangan tersebut. Ada siswa saya itu yang 3 kilo perjalanan sampai ke sekolah lewati hutan-hutan, tapi mereka termotivasi untuk datang ke sekolah. Nah, asa inilah yang harus tetap dijaga.
sebagai seorang guru, pengambilan keputusan jangan sampai membuat siswa merasa kecewa dan malas ke sekolah. Oke, kita sepakat bahwa masuk sekolah itu jam 7.15. Aturan ini tidak bisa diberlakukan sama untuk anak-anak yang tinggalnya jauh berkilo-kilo dari sekolah, apalagi melewati hutan dan sebagainya. Iya, secara aturan kita sepakat, namun berbasis rasa kasihan, rasa peduli, aturan itu bisa kita tidak berlakukan untuk siswa-siswa kita yang dari daerah yang jauh. Kesimpulan saya yang dapat saya tarik dari modul ini, yang berkaitan juga dengan modul-modul sebelumnya, mulai dari diri sendiri, visi guru penggerak, pembelajaran berdiferensiasi, pembentukan komunitas praktisi, dan pembelajaran sosio-emosional, ini mempunyai mata rantai yang saling berhubungan, yang tidak bisa dipisahkan. Sebagai seorang guru, proses dari awal hingga akhir itu tidak bisa dilewati. Secara teori bisa, secara proses saya rasa akan sulit. Maka mulai dari diri sendiri hingga pada tahap ini, yaitu 3.1 pengambilan keputusan, itu mempunyai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, dan jika diterapkan di sekolah akan berdampak positif pada anak-anak dan juga lingkungan kita tempat bekerja, yakni sekolah. Maka saya sangat bersyukur ada pada tahap ini, pada pendidikan guru penggerak ini. Saya merasa terbantukan dengan coaching yang begitu baik, membimbing dan mengarahkan anak mengoptimalkan kemampuan yang ada dalam dirinya. Pembelajaran sosial emosional sebagai seorang guru, sosial emosional itu sangat penting dalam pengambilan keputusan. Dan pada tahapan ini, pada modul 3.1 tentang pengambilan keputusan, bagi saya ini sesuatu yang luar biasa. Bahwa sebelum keputusan itu kita ambil, ada tahapan-tahapan harus saya lewati agar tidak ada yang dirugikan. Apakah ini kasus sosial, dilema etika atau dilema moral? Ini penting bagi saya, dan saya sangat bersyukur telah mengikuti pelatihan pendidikan guru penggerak ini. Semoga apa yang saya dapat dari modul pertama hingga terakhir ini dapat membantu saya di sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.